Nah, sekarang kita lanjut ke array dinamis ya. Kalau sebelumnya eh, jumlah elemennya tetap, maka di sini kita bisa eh, dengan menggunakan array dinamis jumlah elemennya bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangkan ya. Oh ya, untuk contoh sebelumnya saya ini ya kemarin bikin variabel i dan c. Tadinya maksud saya untuk kotak outputnya ini akan saya tampilkan satu-satu ya dengan perulangan for, tapi sepertinya terlalu banyak nanti ngekliknya ya karena datanya banyak, maka ini mestinya nggak usah ya, nggak usah dipakai. Untuk contoh kasusnya kita lanjutkan dari kasus kemarin ya. Jadi untuk data dengan seperti ini dengan 5 baris 7 kolom ya. Untuk datanya untuk codingannya itu seperti ini. Oh ya, ini kemarin saya rencananya kan mau menampilkan datanya satu persatu ya dengan perulangan, cuma waktunya udah terlalu lama ya. Silakan nanti teman-teman coba sendiri aja. Jadi ini nggak perlu ya yang untuk variabel i dan c. Oke, jadi misalnya kasusnya ini seperti ini. Ternyata kita menambah butuh orang baru ya, tambahan data. Misalnya saya kasih nama ini Udin sama misalnya Teddy. Misalnya datanya inilah ya, saya asumsikan di sini misalnya ini 3, ini 3. Jadi yang tadinya misalnya datanya seperti ini mau menambah 2 ya, 2 baris. Kalau sebelum programnya jalan kita udah tahu datanya misalnya jadi 7 ya, 7 baris ya, tentu saja kita tinggal di sini 5 ya. Tapi kalau misalnya programnya saat dibikin itu saat dijalankan ya, datanya baru tahu jumlahnya atau nambahnya, ya tentu saja tidak bisa ya, kecuali kita misalnya persiapkan jumlah barisnya banyak dulu ya, kita tambahkan, tapi biasanya metode seperti itu kurang efisien ya, karena array ini kan cukup memakan memori ya. Kalau kita siapkan misalnya 100 data atau 1000 data sementara datanya mungkin cuma 10 kan sayang. Jadi kita siapkan dulu data misalnya minimalnya, nanti misalnya nambah ya harus ada cara ya untuk membuat arraynya berubah. Nah ini ternyata saya keliru dalam memilih ininya indeksnya ya. Nah jadi kalau di array dinamik ternyata dibatasi ya, di VBA itu yang bisa ditambahkan itu indeks terakhir ya, ininya di sini yang bisa berubah itu di sini indeks terakhir. Jadi kalau kasus kita karena datanya seperti ini, mestinya ini jadi indeks yang kedua ya, yang ini indeks kedua, harusnya ini di indeks keduanya. Jadi kita asumsi 5 dulu ya, kita edit dulu. Jadi jumlah kolomnya dulu ya, kemudian jumlah baris. Nah, otomatis ini juga berubah ya.
Oke. Jadi seperti ini ya. Coba kita tampilkan dulu, kita jalankan. Berarti ini jumlah kolomnya dulu, baru jumlah baris. Oke ya, udah sesuai. Misalnya kita mau menambahkan data ya, berarti pas kita awal coding untuk membuat data, membuat array dinamis, ininya kita kosongkan dulu ya. Nah, misalnya awalnya datanya seperti ini, berarti kita ini dulu. Nah, maksud saya untuk dinamis karena ini kosong ya, kita untuk mengubah jumlah elemennya ya, indeksnya, kita bisa gunakan redim seperti ini. Nanti kita tinggal jumlahnya. Ini ya, seperti ini. Ini berarti kita mengubah array-nya menjadi seperti ini. Kita jalankan ya. Ini misalnya data awalnya seperti ini. Kemudian saat running mau menambah data misalnya ya, kita gunakan lagi di sini redim lagi. Nah, untuk menjaga datanya tetap nggak hilang yang sebelumnya, kita bisa menggunakan keyword preserve-nya seperti ini. Kalau tidak ada keyword ini maka akan hilang ya data yang di atasnya. Jadi karena nambah jadi 7 ya, sama, berarti 0 to 6 itu ya. Oke, kemudian kita isi datanya. Lihat ya, ini berarti kolomnya dulu ya, 0. Ini barisnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 0,5 ya. Isinya 3. Kemudian yang satunya berarti ini 1,6 ya. Satu koma 6, datanya 3 juga ya. Oke, misalnya kita tampilkan salah satu aja ya. Ya, atau misalnya kita ubah, misalnya biar beda di sini, misalnya 5 ya. Berapa tadi? 5 ya kayaknya ya. Ya, 5. Oke. Mestinya setelah menampilkan 8 nanti akan tampil yang 3. Terus kita coba tampilkan sekali lagi ya data yang ini.
Apakah masih sama? Nanti kita cek lagi ya perbedaannya. Harusnya 8 kemudian 3 ya, kita cek. 8 3 ya. Bandingkan misalnya tanpa dengan keyword ini preserve, bisa, cuma nanti yang ini karena kehapus maka akan diisi bawaannya ya 0. Kita coba ya seperti ini. 8 habis itu 0 ya. Nah, ini 0, kemudian baru 3. Saya kira untuk dasar-dasar tentang array ini ya, saya kira cukup ya. Nanti silakan teman-teman kalau misalnya ingin bahas lebih dalam, cari-cari referensi di Google ya. Nanti misalnya ini seneng banget kalau misalnya kita bisa diskusi. Habis ini rencana saya akan bahas atau belajar tentang objeknya ya, objek VBA maupun AutoCAD. Dan tentunya juga kepenginnya sih Excel juga ya. Tapi kayaknya sih saya pingin saya jeda dulu. Saya pingin bikin program ya di Autolips. Jadi mungkin saya jeda dulu VBA-nya. Baru kemudian kita lanjut ya ke yang tadi masalah objek maupun nanti mungkin yang ini user form ini ya. Tapi sebelumnya saya ingin dasar-dasar objeknya dulu. Oke, saya kira cukup. Terima kasih.